Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persis Jabar, alhamdulillah jumpa lagi di acara kita bincang singkat perihal Islam. Dan kali ini saya Wajimat ditemani oleh Ketua PW Persis Jawa Barat, Pak Kiai Haji Iman Setiawan Latif Sarjana Hukum, yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan hadir di acara kita ini. Sahabat Persis Jabar, untuk kali ini tema yang akan dibawakan adalah menebar Islam rahmatan lil alamin. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Al Ustadz Kiai Haji Iman Setiawan Latif. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tamang Wajimat. Sami-sami Ustadz. Mudah-mudahan di tengah kesibukan yang di awal-awal tahun ini Ustadz selalu sehat. Amin, dan amin. bisa terus hadir setiap minggu atau kapanpun kita membutuhkan Ustadz. Nah, Ustadz, sesuai dengan judul yang akan kita sampaikan, yaitu menebar Islam rahmatan lil alamin, mungkin perlu disampaikan dulu apa maksud dari Islam rahmatan lil alamin tersebut. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih Wajimat. Sahabat Persis Jabar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami, kata Allah, tidak menurunkan atau mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ini menyatakan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Lil alamin, bukan lil muslim. Bukan lil mu'minin, tapi lil alamin. Seluruh semesta alam. Agama yang menjadi rahmat bagi dunia ini. Oleh karena itu, sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia tentang cara bagaimana hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat kelak. Tentunya dengan keberagaman manusia, ada yang, mohon maaf, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah kulitnya, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang sipit, ada yang bolotot, dan lain-lain. Dengan keberagaman suku, bangsa, ini merupakan sunatullah. Sunatullah, ya. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, Islam rahmatan lil alamin ini memang berlaku untuk seluruh semesta alam, bukan hanya bagi seorang muslim mukmin. Oleh karena itu, kehadiran kita yang merupakan representasi daripada Islam sebagai umat muslim, karena perilaku kita menyebabkan Islam ini menjadi baik atau tidak, ini juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu Ustaz, kalau kita lihat bahwa rahmatan lil alamin itu artinya menuju ke kedamaian, kebahagiaan, dan sebagainya. Nah, untuk penerapan Islam rahmatan lil alamin tersebut dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan bernegara itu seperti apa? Ya, bahwa Islam rahmatan lil alamin ini bisa ditegakkan kalau misalnya memang orang yang menegakkannya itu menegakkan Islam di dalam dirinya. Jadi yang pertama, kita harus menegakkan Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya dalam kehidupan, sehingga menjadi contoh,
menjadi uswah hasanah bagi semuanya. Orang lain melihat Islam itu bukan karena membaca Quran, bukan karena membaca atau mempelajari hadis, tapi dari tingkah laku, perbuatan, perkataan kita. Betul, betul. Menjadi uswah, oh Islam itu seperti ini ketika menghadapi bencana misalnya, ketika menghadapi perayaan, ketika menghadapi kematian dan lain-lain. Sehingga orang melihat Islam itu menjadi contoh yang baik, menjadi teladan dan uswah yang baik. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita menghadirkan Islam di dalam diri kita, akan jadilah Islam itu rahmatan lil alamin. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan terhadap Islam, ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita tidak yakin, mau bagaimana kita mengajarkan atau menyampaikan kepada yang lain. Setelah itu, setelah meyakini, kita juga harus mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan dalam Islam. Bahkan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kita berkeyakinan dan mengamalkan. Dan ini terbukti Islam hari ini menjadi rahmatan lil alamin itu bahwa banyak sekali kaum non-muslim yang ketika mempelajari Islam, kemudian juga melihat tata cara orang Islam bersikap dan berperilaku, juga berkata-kata atau berbicara, sangat tertarik, dan alhamdulillah mereka akhirnya memeluk agama Islam. Termasuk itu dalam toleransi beragama, itu dimasukkan ke rahmatan lil alamin tersebut. Iya, betul begini, karena toleransi karena kita tidak tidak mungkin, karena ini kan sunatullah, keberagaman itu tadi saya katakan, termasuk dalam beragama, berkeyakinan, kepercayaan, ada yang Islam, ada yang non muslim, ada yang bahkan tidak memiliki agama dan lain-lain. Nah, toleransi ini adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika kita menghadapi perbedaan, itu adalah sunatullah. Bagaimana kita menghadapi mereka yang berbeda dengan kita, bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan, baik itu adat istiadat ataupun perilaku agama dan kepercayaan lain-lainnya. Jadi bahwa di dunia ini tentunya tidak satu ras, tapi berbagai ras. Islam itu hadir sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini juga akan berlaku juga untuk semuanya. Jadi Islam membangun persatuan dalam keberagaman dengan cara yang pertama, toleransi, mengedepankan toleransi yang merupakan sifat menghargai pendapat, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat suasana atau situasi menjadi harmonis, mencegah terjadinya konflik atau perpecahan karena banyaknya perbedaan. Yang kedua juga harus mengutamakan musyawarah, diskusi. Jadi mengedepankan dialog lah gitu. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah perbedaan yang terjadi itu akan akan diminimalisir dan tidak menimbulkan konflik. Juga jangan memaksakan kehendak. Harus ada tenggang rasa, ada tepos seliro cek orang Jawa mah, atau ngaragangan, ngaragap angen sorangan atau diri batur, menghindari konflik yang akan terjadi. Sehingga ya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu jadi kedamaian dunia itu memang bagian dari hasil dari rahmatan lil alamin tersebut ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada di negara-negara tertentu, mungkin di negara Barat atau Eropa gitu, ada sebagian yang merasa terancam oleh adanya Islam ini, sehingga timbul hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, mereka menganggap bahwa Islam itu ancaman. Terus sikap kita sebagai untuk membangkitkan atau membumikan rahmatan lil alaminnya itu, sikap kita harus seperti apa Ustaz terhadap mereka-mereka yang menganggap kita itu sebagai ancaman atau enemy?
Ya, kita harus pahami dasar apa sebetulnya yang membuat mereka bersikap seperti itu. Yang pertama jelas pengetahuan mereka tentang Islam sangat kurang sekali, sangat minim. Sehingga literasi-literasi yang mereka dapatkan itu adalah pendapat-pendapat yang berpihak atau tidak berpihak kepada Islam, yang kurang suka terhadap Islam, sehingga bacaan-bacaan mereka, tayangan-tayangan video atau film yang mereka dapatkan tentang Islam itu identik dengan teroris, kekerasan, tidak menghormati wanita dan lain-lain lah gitu. Sehingga ini tugas utama kita. Yang pertama, menyebarkan Islam, mempublikasikan Islam, mensosialisasikan Islam, mendakwahkan Islam itu bukan hanya kepada orang Islam jelas, tapi juga kepada kaum non-muslimin. Jadi menyebarkan ajaran Islam itu seperti apa? Karena kan Islam itu identik dengan kedamaian sebetulnya, bukan berperang. Kalau Betul ya. kita lihat sejarah kan, siapa yang memulai perang dunia 1, 2, dan seterusnya yang menyebabkan korban-korban berjatuhan ratusan ribu bahkan jutaan, itu kan bukan kita, bukan muslim. Kita hanya diidentikan dengan kekerasan dan lain-lain. Nah, kedua, ya tentunya kita tetap bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik melalui hadis dan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sikap toleransi, sikap tenggang rasa, kemudian juga menunjukkan perilaku kita yang baik, kecuali kalau memang mereka sudah melaksanakan hal-hal yang di luar batas kewajaran, Iya, zalim betul lah. ya. Itu kita harus berdiri menentang mereka. Jangan sampai kita terlihat lemah. Jangan sampai mau terus diinjak-injak oleh mereka, Iya. sehingga kita membela agama kita. Adapun ketika kita melihat Quran dirusak, disobek, dibakar, kemudian Nabi Muhammad SAW dihina, itu memang kita harus membela dan menyampaikan bahwa itu tidak benar seperti itu. Jadi jangan jangan capek gitu terus menerus menerangkan Iya. hal-hal tersebut. Dan itu pun hanya sebagian kecil aja, Oh, tapi ya karena memang Islam itu agama terbesar, mungkin agama yang besar lah, walaupun bukan yang pertama di dunia ini, tapi ya tentu saja dengan ada hal-hal seperti itu membuat kadang-kadang kita menjadi geram. Tapi tetap jiwa kita adalah untuk menebar Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini Ustaz, jadi untuk itu mungkin kepada ada pesan-pesan lah sebelum kita berakhir, karena waktunya memang sangat singkat, namanya juga bincang-bincang singkat. Jadi mungkin ada pesan atau kiat atau apapun untuk kepada generasi muda lah, generasi milenial yang mungkin belum begitu paham atau memang masih labil untuk menebar Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa untuk bagi mereka yang ya. kaum muda. Jadi yang pertama jelas bahwa kita diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulullah SAW agar falan tadillu abadan, tidak tersesat sampai kapanpun, yaitu kita harus mempelajari kitabullah, Al-Quran, seperti Al-Quran Mushaf Al-Latif ini yang dikeluarkan PW Persis Jawa Barat bersama Kosbah, itu insya Allah akan harus dipelajari, harus dibaca, dan akan sangat mudah. Ini ada terjemahnya juga, Ustaz? Ada, insya Allah. Dan bagaimana kita cara membaca, kemudian tajwid dan lain-lain, insya Allah. Ini jadi modal utama kita adalah membaca Quran. Quran ini dibuat dan tentunya kita harapkan menjadi penerang pedoman bagi umat Islam. Kami dalam hal ini mengeluarkan Mushaf Al-Latif. Silahkan hubungi nomor telepon di bawah ini untuk mengikuti program wakaf Al-Quran yang akan kami sampaikan ke pelosok-pelosok. Satu, yang kedua kepada santri-santri seluruhnya yang ada khususnya di Jawa Barat. Kita memiliki ratusan pesantren. Insya Allah amal jariah sahabat Persis Jabar TV akan dicatat oleh Allah SWT menjadi pahala yang terus-menerus mengalir. Betul, ya. Ini menjadi modal
bagi kita. Termasuk buku Parasit Akidah ini. Ini Ya, mengenai apa, Ustaz, ini kira-kira? mengenai masalah akidah yang Masalah menjadi akidah. pondasi dasar daripada ajaran Islam sendiri. Setelah itu akhlak, fikih, ibadah, muamalah dan lain-lain. Iya. Ini menjadi pondasi daripada agama Islam itu sendiri. Ini buku yang bisa menjadi rujukan bagi para dai untuk menyampaikan dakwah Islam, juga para santri sebagai pedoman atau bacaan-bacaan yang berguna dan bermanfaat. Ini cocok untuk bacaan kaum muda maupun angkatan senior ya Ustaz ya. Iya, betul. Kalau Quran ini ke seluruh dari mulai anak-anak sampai orang dewasa juga wajib itu, makan kita Wajib, mungkin di betul. tempat-tempat lain ada program one day one ayat atau dan Ya, sebagainya, betul. itu jadi Itu, bisa pelajari dari sebagai sana. pedoman ini harus jadi ketika kita mendakwahkan Islam, menunjukkan Islam rahmatan lil alamin betul-betul, kita harus tahu dulu rujukan-rujukan pedoman. Ini berasal dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Baru kita bisa membumikan atau menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, kita harus istiqomah, tetap istiqomah. Jangan sampai ungut kalinuan geda keanginan. Itu memang yang paling susah ya. Iya, memang susah. Istiqomah. Memang gampang diucapkan, Iya. tapi sulit untuk dilakukan. Tapi istiqomah ini memerlukan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berdakwah, siapapun, bukan hanya para mubalik, tapi semua umat Islam diwajibkan untuk mendakwahkan Islam. Setelah kita mendapatkan ilmunya melalui Al-Quran, seperti yang disampaikan Musa Latif dan buku-buku seperti Parasit Akidah dan lain-lain, juga tetap istiqomah untuk menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan menjadi referensi terbesar bagi mereka yang tidak tahu Islam. Ternyata kita bersikap baik, positif terhadap hal-hal tertentu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi sahabat Persis Jabar, sebetulnya banyak yang ingin kita tanyakan, yang ini kita kupas di acara ini, tetapi ya karena waktu juga, ya kita harus menutup acara ini, dan dapat kami simpulkan bahwa menebar Islam rahmatan lil alamin itu adalah tadi yang sebagai disampaikan oleh Ustadz, yaitu ada di surat Al-Anbiya ayat 107, dan di sana kalau cakupan secara pribadi saya bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Betul. Kapanpun dan dimanapun Islam berada harus memberikan garansi bagi keselamatan dan kedamaian umat manusia. Seperti itu Ustaz. Dan kemudian juga untuk sebagai dasar bagi mereka-mereka ingin mempelajari Islam secara benar, diawali dari mungkin ini membaca Quran, dan kita siapkan wakaf Al-Quran. Jadi nanti teman-teman atau sahabat Persis Jabar bisa memesannya lewat sebagaimana yang nanti ditulis di bawah ini. Dan kemudian juga ada bukunya sebagai pedoman untuk dakwah, yaitu Parasit Akidah. Demikian sahabat Persis Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Sami-sami. Ustadz Iman Setiawan Latif Sarjana Hukum, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.